Khedira sebut Ronaldo egonya besar, Dybala butuh pembimbing. Sami Khedira menilai bahwa Cristiano Ronaldo punya ego yang sangat besar. Dia juga menjelaskan faktor yang membuat perkembangan Paulo Dybala melamban. Khedira kemudian membahas kepergian Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester United. Selain bermain bersama di Juventus, Khedira dan Ronaldo sudah lama saling mengenal sejak di Real Madrid. Ronaldo adalah yang terbaik yang pernah bermain dengan saya. Memang benar, dia memiliki ego yang besar. Dia bukan yang terbaik dalam bertahan, meski terkadang tidak repot untuk bertahan sama sekali. Tapi lihatlah seberapa banyak dia menang, kata Khedira kepada La Gazzetta dello Sport. Terkadang lebih baik hanya memiliki 9 pemain yang bertahan, dan Ronaldo biarkannya mencetak golnya. Khedira melanjutkan. Ia juga memberikan penjelasan terkait Dybala yang performanya kerap angin-anginan di Juventus. Khedira merasa pemain yang berusia 27 tahun tersebut butuh pembimbing. Butuh ada orang yang bisa menjaga Dybala di lapangan, seseorang yang bisa melindunginya dan membiarkannya memberikan yang terbaik. Dia terlalu sering cedera dan punya masalah di luar sepak bola. Dia harus tetap berkonsentrasi dan menjaga tubuhnya. Khedira mengungkapkan, dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi menurut saya terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri. Dia berpikir harus melakukan semuanya, mengoper, menciptakan peluang, dan menjadi pemimpin. Saya ingat betapa tegangnya dia di final Liga Champions 2017. Itu mempengaruhinya. Khedira menegaskan. Data dan fakta Serie A, Napoli versus Juventus. Peringkat 5 Napoli akan menjamu peringkat 12 Juventus pada pekan ketiga Liga Italia atau Serie A 2021-2022, Sabtu, 11 September 2021. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona ini. Dalam laga kandangnya melawan Juventus di Serie A musim lalu, Napoli menang tipis 1-0. Napoli menang berkat penalti Lorenzo Insigne pada menit ke-31. Tak ada hasil seri dalam 8 pertemuan terakhir Napoli dan Juventus di Serie A. Napoli menang 3 kali, sedangkan Juventus menang 5 kali. Juventus selalu gagal clean sheet dalam 7 laga terakhirnya melawan Napoli di Serie A. Statistik Napoli. Gol terbanyak untuk Napoli di Serie A 2021-2022 sejauh ini: Fabian Ruiz, Andrea Petagna, Elchif Elmas, Lorenzo Insigne. Asis terbanyak untuk Napoli di Serie A 2021-2022 sejauh ini: Mario Rui, Matteo Politano. Napoli selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhirnya di Serie A. Napoli tak terkalahkan dalam 11 laga terakhirnya di Serie A. Menang 8 kali, seri 3 kali. Napoli tak terkalahkan dalam 12 laga kandang terakhirnya di Serie A. Menang 9 kali, seri 3 kali. Statistik Juventus. Gol terbanyak Juventus di Serie A 2021-2022 sejauh ini: Paulo Dybala, Juan Cuadrado. Asis terbanyak untuk Juventus di Serie A 2021-2022 sejauh ini: Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur. Juventus selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 4 laga tandang terakhir Juventus di Serie A. Rekor pelatih Massimiliano Allegri versus Napoli: menang 11 kali, seri 8 kali, dan kalah 7 kali. Rekor pelatih Massimiliano Allegri versus Luciano Spalletti: menang 5 kali, seri 3 kali, dan kalah 3 kali. Cedera ringan, Federico Chiesa absen saat Juventus lawan Napoli. Kabar buruk datang untuk para penggemar Juventus, sebab pemain andalan Juventus Federico Chiesa mengalami cedera otot ringan jelang laga lanjutan Liga Italia 2021-2022 kontra Napoli. Meski tak serius, si nyonya tua tak mau mengambil resiko. Alhasil, Juventus tidak akan memainkan pemain 22 tahun tersebut saat melawan Napoli. Meski diharuskan meraih poin, Juventus memutuskan untuk tidak memainkan salah satu striker andalannya tersebut. Pasalnya mereka khawatir cedera Chiesa akan bertambah parah lagi. Federico Chiesa menjalani pemindahan negatif di C Medical pagi ini, tulis Juventus dilansir dari Football Italia, Sabtu 11 September 2021. Namun, sesuai tindakan pencegahan dan sesuai dengan kesepakatan dengan staf teknis, dia tidak akan tersedia untuk perjalanan ke Napoli. Sambung pernyataan klub asal kota Turin tersebut. Untuk menggantikan Federico Chiesa,
pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikabarkan mencari alternatif lain. Juventus dikabarkan akan menggunakan formasi 4-4-2 dan akan memainkan Moiskin yang kembali berseragam Juventus. Sebagaimana diketahui, Juventus harus menjalani awal yang sulit pada Liga Italia 2021-2022. Mereka saat ini hanya mampu bertengger di posisi 12 klasemen sementara karena hanya mampu meraih 1 poin. Salah satu penyesalan terbesar Juventus itu bernama Haaland. Direktur Juventus Federico Cherubini mengakui bahwa klubnya memang sungguh menyesal gagal merekrut Erling Haaland saat mendapatkan kesempatan melakukannya pada tahun 2017 silam. Erling Haaland saat itu masih bermain di klub kampung halamannya di Norwegia Molde yang masih berusia 17 tahun. Namun Haaland sudah mulai menunjukkan bakat besarnya. Beberapa klub sudah mengembus talentanya dan memburunya termasuk Juventus. Namun pada akhirnya Haaland mengabaikannya dan akhirnya malah merapat ke Red Bull Salzburg pada tahun 2019. Tak lama berselang ia langsung pindah ke Borussia Dortmund. Erling Haaland kini masih berusia 21 tahun. Akan tetapi ia masuk ke dalam jajaran bomber papan atas dunia. Erling Haaland bahkan diprediksi masih bisa lebih gacor lagi. Federico Cherubini kemudian ditanya, apakah Juventus sangat menyesal dikarenakan tak merekrut striker jagung itu saat memiliki kesempatan 4 tahun silam. Kami menyesalinya, akan bodoh untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Namun, segala sesuatunya harus dimasukkan ke dalam konteks. Jawabnya pada Tuttosport. Ia kemudian menjelaskan alasan Juventus gagal meyakinkan Erling Haaland untuk pindah ke Juventus. Ia mengatakan saat itu, Juve tak bisa menjamin Erling Haaland main di tim utama. Bahkan Juve berencana meminjamkan ke klub lain. Cherubini pun yakin bahwa hal itulah yang membuat Erling Haaland ogah pindah ke Turin. Pemain muda bisa takut dipinjamkan. Kami berada di awal proyek U23 kami, dan mungkin perspektif yang kami tawarkan kepadanya tidak terlalu menarik.